tanpa babi ibu lagi. Karena habis kayak gitu mereka saling lirik, nggak pakai lama dikemaslah baju mereka semua, langsung pulang. Aku Agnes, stop skip, matikan lampumu, cerita dimulai. Siapa sih yang gak kenal sama Gunung Salak? Kalau kalian ingat mengenai kejadian pesawat Sukhoi Superjet 100 yang menewaskan 45 orang pada tahun 2012 silam, nah gunung ini nih yang bakal kita bahas. Gunung yang berada di wilayah antara Bogor dan Sukabumi ini berdiri dengan gagah berhias hutan yang lebat. Gunung Salak ini berada di bawah pengelolaan Perum Perhutani KPH dan menjadi salah satu wilayah milik pemerintah dengan tajuk Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung ini selain indah dan menawan, ia juga nggak lepas dari kata angker. Kalau membahas mengenai angker, ada kisah nyata berdasarkan sumber yang aku baca nih, menceritakan bahwa ada seorang mahasiswa yang menjadikan Gunung Salak ini sebagai tempat makrab. Karena sudah menjadi langganan sama gunung ini, akhirnya dikasih harga murah lah sama si ranger dari gunung ini. Nah, waktu itu ia mengadakan kegiatan makrab bareng anggota komunitasnya. Pada saat itu lagi jurit malam nih. Nah, salah satu teman mereka di pos depan ini ngasih kabar lewat HT kalau salah satu di antara mereka nih dengar suara gamelan. Mereka bilang kayak gini, guys, udah 10 menit yang lalu nih gue denger suara gamelan. Suaranya tuh kayak di telinga aku banget gitu loh. Nah, teman-temannya ini nggak nganggap serius omongannya ini, dianggap bercanda nih omongan si temannya ini. Bayangin ya, tengah malam gitu kan ya, tengah malam di tengah hutan dengan suara gamelan gitu, serem. Nah, ceritanya nggak berhenti dari situ aja nih. Selang beberapa jam kemudian, timnya sendiri, salah temennya sendiri nih, dia melihat ada orang lewat di balik kamar mandi. Dia bilang kayak gini, tadi gue lihat ada orang jalan di balik kamar mandi gitu. Nah, si mahasiswa yang lain ini langsung menepis pikiran jelek dan berusaha enggak mungkin ada apa hewan lewat gitu. Nah, sampai akhirnya mereka mendengar ada salah satu tim mahasiswa yang keluar dari jalur amannya ini. Nggak pakai lama nih, mereka langsung menghubungi ranger gunung. Untung aja mereka ditemukan gitu. Mereka jalan nggak jauh dari jalur kuningnya tadi, nggak keluar jalur jauh banget gitu, enggak gitu. Nah, ceritanya nih nggak sampai situ aja. Besoknya mereka kan bikin api unggun nih, bikin api unggun yang gede nih. Tiba-tiba api unggunnya tuh mati kayak disiram air dari atas. Padahal mereka itu nyari kayu yang ukurannya besar. Biar apa? Biar awet apinya. Tanpa babi ibu lagi. Karena habis kayak gitu mereka saling lirik, nggak pakai lama dikemaslah baju mereka semua, langsung pulang. Jadi tenda-tenda dikemasin semua, benar-benar dimasukin langsung pulang gara-gara hal itu. Serem juga ya. Jadi bagi teman-teman yang lain yang pengen muncak, pikir 2 kali aja deh, takutnya dapat kejadian seperti ini ya. Oke, nyalakan lampumu kembali kawan. Next kita cerita apa lagi ya?